Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali bertemu di pengajian malam Senin di Musalla Al-Hidayah di Desa Kedungulu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Muslim di Jakarta dan sekitarnya. Pengajian terakhir kita membahas tentang salah satu etika yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat berdoa. Apa etika tersebut? Mengangkat tangan ketika berdoa. Kita sudah jelaskan kapan disunahkan mengangkat tangan, kapan tidak disunahkan, kapan bebas mengangkat tangan atau tidak. Kita juga sudah jelaskan bagaimana cara mengangkat tangan, mulai dari yang biasa sampai yang luar biasa. Itu kita sudah jelaskan beserta dalil-dalilnya. Pada malam hari ini kita akan mengkupas pelajaran akidah dari mengangkat tangan. Pelajaran apa? Akidah dari mengangkat tangan. Ternyata mengangkat tangan juga ada apanya? Ada pelajaran akidahnya ya. Iya. Itulah luar biasanya Islam. Islam itu mulai dari akhlaknya, dari ibadahnya, itu semuanya itu bisa mengantarkan kepada akidah. Muaranya semuanya kemana? Ke akidah. Karena akidah itu memang pondasi dari sebuah bangunan. Bangunan sekuat apapun temboknya, kalau tidak pakai pondasi gimana? Ambruk. Gampang, hanya sekedar digorek apa? Coba sekarang kita semuanya yang ada di sini, ayo semuanya berdiri, kita dorong ini masjid. Geser, ambruk, boro-boro ambruk. Geser be, ora. Sesenti, semiliha ora. 1 mili pun gak akan geser. Karena apa? Karena pondasinya kuat. Begitu pula seorang muslim yang akidahnya kuat, maka dia pun akan kuat perilakunya.
Tidak seperti air di atas daun talas. Kancane ngidul melu, kancane ngalor melu, ngalor. Mbuh ana apa nang ngidul, mbuh ana apa nang ngelor. Ndak tahu apa yang ada di utara, ndak tahu apa yang di selatan. Sing penting kancane pada ngalor melu, ngalor. Kancane pada ngidul melu, ngidul. Nggak tahu apa yang lihat, nggak punya pendirian. Dan ini sangat disayangkan generasi muda saat kita ini banyak yang seperti itu. Generasi muda, jangan generasi muda, generasi tua kayak gue. Generasi muda banyak yang seperti itu. Masa bunuh diri kenapa? Kendat kenapa? HP-nya hilang. HP hilang kendat, Masya Allah. Tidak punya pendirian. Karena apa? Karena akidahnya rapuh. Makanya di dalam Islam hampir setiap jenis ibadah amaliyah, hampir setiap jenis ibadah amaliyah, mulai dari sholatnya, zikirnya, puasanya, termasuk doanya ini bisa diambil pelajaran akidahnya. Apa saja pelajaran akidah yang bisa kita petik dari mengangkat tangan ketika berdoa? Satu. Dengan kita mengangkat tangan, kita mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengangkat tangan, kita mengakui apa? Kekuasaan Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa yang menguasai seluruh dunia dan isinya dan seluruh langit beserta isinya. Karena seorang hamba ketika dia mengangkat tangan, dia tidaklah mengangkat tangan kecuali dia sadar bahwasanya yang dimintai adalah orang atau zat yang maha menguasai. Loh, kalau misalnya enggak menguasai, ngapain kita minta? Jangan kalau misalnya butuh duit, kira-kira yang dicari orang yang punya duit apa yang tidak punya duit? Orang yang punya duit. Mau butuh duit kok goleknya wong sing ora duwe, duit sih nggo ngapa? Jadi ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta dalam keadaan kita merasa tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah penguasa dan pemilik seluruh jagat raya ini. Makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita mengetahui anehnya sebagian orang yang minta-minta kepada benda mati. Lu benda mati kok dijaluki? Mbah siapa? Mbah. Saya enggak tahu, keris itu namanya macam-macam, ada mbah. Ada keris itu ada namanya ya, ada keris apa, Nogo Sasro atau apalah namanya. Apa? Sapu kinten. Enggak tahu saya, pokoknya namanya macam-macam. Dipanggil-panggil mbah ini mbah. Wong keris benda mati kok dimintai? Allah di dalam Al-Qur'an mengatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertawakallah kalian, bergantunglah kalian kepada yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Siapa itu? Allah. Jadi syaratnya kalau kita mau bergantung, carilah zat yang maha hidup dan yang tidak akan pernah mati. Artinya apa? Artinya kalau ada zat yang tidak memenuhi dua syarat itu, tidak boleh kita bergantung padanya. Pertama syaratnya apa? Maha hidup. Dan tidak akan mati. Berarti dari sini ada 3 jenis yang tidak boleh kita bergantung kepadanya. Yang pertama adalah makhluk hidup yang akan mati. Kalau tadi kan apa? Allah Subhanahu wa taala maha hidup, tidak akan pernah mati. Itu yang kita bergantung kepadanya. Tapi kalau makhluk hidup akan mati, tidak boleh kita bergantung kepadanya. Atau yang kedua, makhluk hidup yang sudah mati. Wis mati kok dijaluki. Yang ketiga, bukan makhluk hidup yang sudah mati, juga bukan makhluk hidup yang belum mati, tapi apa? Benda mati. Orang urip babar belas. Contohnya apa? Keris. Ini sing paling rendah ini. Sing paling rendah. Makhluk hidup sing ngesi urip tapi bakalan mati, tidak boleh kita mintai.
Yang kedua, makhluk hidup yang sudah mati. Siapa? Ya wong mati, siapa lagi? Yang di kuburan itu. Itu sudah mati. Yang ketiga adalah benda yang memang dari awal mati. Ini tidak boleh dimintai. Yang boleh dimintai adalah Al-Hayyul Ladzi la yamut, yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran akidah yang pertama. Dengan kita mengangkat tangan kita berdoa, berarti kita telah mengakui kekuasaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pelajaran akidah yang bisa kita petik dengan kita mengangkat tangan adalah dengan kita mengangkat tangan kita telah mengakui kemaha-pemurahan Allah. Kemahan apa? Pemurahan Allah. Maha pemurah itu artinya apa? Artinya? Gampang memberi. Ya. Itu namanya maha pemurah. Mudah memberi. Karena ketika kita mengangkat tangan kita tidak akan mengangkat tangan kecuali dalam keadaan kita yakin bahwa yang dimintai akan memberi. Coba jenengan, kalau sudah tahu mau ngutang, wis ngerti wong kuwe ora bakal ngutangi karena memang sudah terkenal reputasinya di dalam kepelitan. Wis terkenal. Jadi reputasinya itu sudah sangat apa? Sudah sangat tersohor. Terkenal apa nih? Pelite. Apa kira-kira jenengan totok-totok mengono? Lah, ngentong-ngentongaken waktu. Tapi ketika kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengangkat tangan dalam keadaan kita yakin ini Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan zat yang maha pemurah. Allah maha dermawan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala malu seandainya ada hambanya yang mengangkat tangan kepadanya kemudian pulang dalam keadaan tangan kosong. Kata Nabi SAW, Innallaha hayyun karimun. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu. Dan juga Allah maha pemurah. Allah Subhanahu wa ta'ala yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Allah Subhanahu wa ta'ala malu seandainya ada hambanya yang mengangkat kedua tangannya berdoa meminta kepadanya, kok tahu-tahu selesai berdoa tidak diberi. Malu Allah. Kalau menungsa isin apa ora? Ya ana sing isin ana sing ora. Ada yang memang sudah tidak punya kemaluan, bukan kemaluan. Memang sudah tidak punya rasa malu. Udah minta, sudah nyodorkan tangannya nanti. Masya Allah, gak dikasih juga. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala malu. Makanya ketika kita mengangkat tangan itu, kita sebenarnya sedang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan zat yang maha pemurah. Pemurah itu bahasa Arabnya apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman pengasih. Apa? Lirih teman. Rahim. Bukan. Apa? Ar-Rahim kawit mau wudu. Loh tadi saya sebutkan di hadisnya kok. Al-Karim. Napa? Al-Karim. Mulane Abdul Karim. Jadi jenengan pengen anaknya jadi anak yang dermawan, kasih nama apa? Abdul Karim. Kira-kira seperti itu. Tapi aja nganti wis nganggo Abdul Karim pelit bae. Nama itu membawa do. Maka hati-hati kasih nama. Subhanallah. Beberapa ketika saya pulang dari Jember, saya baca di koran itu ada orang ngamuk di kapal. Nah, katanya orang Purbalingga itu. Ya. Jadi orang Bojari bawa apa? Bawa parang.
Disapa sing ketemu dibacoki. Ngamuk gitu. Sampai ada seorang orang tua yang gendong anaknya lari itu dikejar. Saking takutnya anaknya jatuh, tetap dibacoki, akhirnya dia tutupi anaknya itu. Yang menarik ya, namanya siapa? Namanya Fasikun. Fasikun. Tahu nggak artinya fasik? Orang yang jahat. Fasikun. Bahasa Arab itu. Loh, temenan. Bahasa Arab itu. Tapi artinya jelek. Wah, subhanallah. Memang betul-betul nama itu merupakan doa. Kalau namanya jelek, ya juga akan membawa kepada apa? Perilakunya. Makanya kalau pilihlah nama yang baik. Tidak setiap nama yang disebutkan dalam Al-Quran, tidak setiap kata yang disebutkan oleh Al-Quran itu bisa dijadikan nama. Oh ketemu gue, ketone apik ke, keren ke. Panggilannya Fir. Jebule ujarku Fir sapa jebule Firaun. Nang Al-Quran ana Firaun. Enggak. Tidak setiap nama yang dari Al-Quran kemudian dipakai karena kayak gue jenenge bae tabat yada abi lahab. Panggilannya hab. Siapa jenenge Abu Lahab? Lu Abu Lahab nang Quran ana. Maka hati-hati nama. Abdullah Pak, Abdul Karim. Karim yang maha pemurah. Ini adalah pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga. Dengan kita mengangkat tangan, kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah itu maha mengetahui gerak-gerik kita. Allah itu maha mengetahui gerak-gerik kita. Sekarang ini ada nggak orang yang sedang mengangkat tangan? Sekarang ini. Insya Allah ada. Lagi berdoa, insya Allah ada. Di mana? Di mana-mana. Di mana-mana. Entah di masjid, entah di rumah. Berapa jumlah mereka? Enggak ketahuan, enggak tahu berapa jumlahnya. Di mana saja, apakah di depan umum atau di tempat yang tersembunyi? Macam-macam. Ada yang di rumahnya, dalam kamarnya, di dalam biliknya, ada yang di musola sendirian, yang lainnya pada pulang ke rumah, dia tinggal sendirian di musola sambil mengangkat tangan. Dan ketika dia mengangkat tangan, dia itu dalam keadaan yakin bahwasanya ketika dia mengangkat tangan, Allah itu melihat apa yang sedang dia lakukan. Makanya orang yang berdoa, seharusnya dia tidak usah pedulikan apakah dilihat sama orang lain atau tidak. Ada sebagian orang kalau berdoa nak padane dideleng wong nembe apa koton khusyuk banget. Masya Allah, nganti nunduk-nunduk kayak wong ngantuk. Ada sebagian orang yang tidak. Pokoknya ketika saya pengen meminta kepada Allah, maka saya akan meminta dimanapun saya berada. Apakah orang itu melihat saya atau tidak? Yang penting Allah subhanahu wa ta'ala itu maha melihat dimanapun saya berada. Walaupun sendiri Ustaz di kamar. Walaupun sendiri. Walaupun Ustaz tidak ada yang lihat. Walaupun tidak ada yang mau lihat. Makanya justru di antara doa yang mustajab adalah doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba di dalam kesendiriannya di waktu yang sangat sunyi dan senyap, yaitu di sepertiga malam. Justru saat itulah doa sangat mustajab. Jadi ketika kita berdoa dimanapun kita berada, dilihat orang atau tidak, kita mengangkat tangan kita dalam keadaan yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat setiap gerak-gerik kita. Bukan hanya melihat, tapi Allah juga mendengar. Makanya Nabi kita SAW tidak mengajarkan kepada kita agar kita itu bengok-bengok. Apa bengok-bengok? Berteriak-teriak di dalam berdoa. Makanya kata Nabi SAW, irba'u ala anfusikum. Ketika mendengar ada sahabat itu pada mengangkat suara keras-kerasan, seru-seruan,
Maka Nabi SAW mengatakan, irba'u ala anfusikum. Kasihanilah diri kalian. Fa innakum lan tad'u asam. Sesungguhnya kalian itu bukan memanggil zat yang tuli. Wala ghaiban. Bukan pula zat yang tidak ada. Artinya kalian itu lagi berdoa meminta kepada zat yang maha mendengar. Maka tidak perlu ngorong-ngorong. Ketika kita berdoa, kita hanya bisik-bisik. Allah dengar? Dengar. Jangankan kita berbisik-bisik. Isi hati kita saja Allah tahu. Dan Allah tidak bingung. Ya, misalnya sekarang. Yang berdoa ada berapa orang? Banyak. Di Indonesia saja? Tidak di Indonesia. Di Cina ada. Di India ada. Di Amerika ada. Di Afrika ada. Bahasanya pada beda-beda. Bahasanya wong banyu. Jangankan di Afrika wong Banyumas karo wong perbandingan ya pada lah. Wong Banyumas karo wong Kebumen ya pada lah. Sunda. Wong Banyumas karo wong Bandung beda. Wong Bandung karo wong Bali beda. Wong Bali, wong Aceh beda. Itu baru satu Indonesia. Bahasanya beda-beda, isi permintaannya juga beda-beda. Allah bingung? Allah bingung? Jenengan kita, kalau ada 5 orang ngomong kabeh, bahasanya pada. Bingung ora? Wong 5 ngomong kabeh sama kita. Gimana? Meneng disitnya ora paham. Dia lagi ngomong siji-siji kalau ngomong. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu waktu, jutaan manusia berdoa kepada Allah. Dengan bahasa yang beda-beda. Dan isi permintaan yang beda-beda. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar setiap permintaan mereka semua. Ini pelajaran yang keberapa? Yang ketiga. Pelajaran yang keempat. Ini yang kita akan agak panjang menjelaskannya insyaAllah. Dengan kita mengangkat tangan, kita sebenarnya telah mengakui bahwa Allah itu ada di atas. Allah itu ada di atas. Tinggi. Dan ini, perasaan itu adalah merupakan fitrah. Apa artinya fitrah? Apa artinya fitrah? Ada yang lain? Apa? Pemberian. Ada yang lain? Apa? Naluri. Naluri seorang manusia yang tidak mungkin bisa dia tolak. Kecuali nalurinya wis rusak. Itu lain masalah. Coba sekarang. Ketika kita berdoa, mesti kita mengangkat tangan. Mengangkat tangannya kemana? Ke atas. Naluri. Yang ini sulit untuk dihilangkan. Gak ada orang minta kemudian kemana? Sampai. Atau misalnya ke bawah, gak ada. Atau kemana? Atau ke belakang. Atau kayak gini. Gak ada. Ya. Karena ini naluri. Naluri yang Allah ciptakan di dalam diri manusia. Yang manusia itu tidak mungkin bisa mengelak dari naluri tersebut. Tapi sayangnya, ada di antara para manusia yang nalurinya sudah rusak. Sehingga dia itu berusaha untuk mengingkari bahwa Allah itu ada di atas. Sehingga dia mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Yang betul Allah itu ada di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu berada di atas arsy. Ini dari Al-Quran. Dan ini adalah fitrah manusia. Makanya pernah ada seorang ahli kalam namanya Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini. Dia salah seorang ahli kalam yang berusaha untuk
bagaimana caranya membawakan argumen-argumen rasio, argumen-argumen akli dia untuk menolak bahwasanya Allah itu ada di atas. Dia berusaha untuk membawakan argumen-argumen sampai suatu saat ada seorang muridnya namanya Al-Hamadani. Wahai Syekh, kata dia, engkau dari tadi membawakan rasio dari tadi. Coba saya tanya Syekh, kami ini itu ada naluri. Setiap kita minta itu, selalu tangannya kemana? Ke atas. Gak bisa ditolak naluri itu. Setiap akan berdoa selalu tangannya tertuju ke atas. Gak pernah tangannya tertuju kemana? Ke samping kanan, ke samping kiri, ke belakang. Apalagi kemana? Ke bawah gak pernah. Itu gimana Syekh, kata dia. Dia bingung dia. Kemudian dia pegang kepalanya, kata dia. Hayyaronil Hamadani, kata dia. Muridku bikin aku bingung, katanya. Karena naluri yang gak bisa ditolak. Makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan sebagaimana yang saya bawakan tadi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman, siapa Ar-Rahman? Allah berada di atas apa? Arsy. Ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari sunnah Nabi SAW sebuah hadis yang sahih. Di mana Nabi SAW pada suatu saat ketemu dengan seorang budak wanita. Nabi SAW bertanya, Aina Allah? Wahai budak, Allah itu ada di mana? Allah itu ada di mana? Kata budak tadi, fis sama, di langit. Seorang budak yang masih dalam keadaan fitrahnya yang masih bersih. Ditanya, di mana Allah? Kata budak itu di langit. Man ana? Siapa saya? Kata budak itu, kamu Rasulullah, utusannya. Maka pemilik dari budak tadi, majikannya dipanggil sama Nabi SAW. Wahai majikan, lihat ini. A'tikha. Bebaskan budak wanita ini. Fa'innaha mu'minah. Sesungguhnya budak wanita ini adalah seorang mu'minah. Jadi kayak gini Nabi SAW mengakui enggak? Mengakui. Bahwasanya apa yang dibawakan oleh wanita tersebut benar. Bahwa ketika wanita itu mengatakan Allah itu di langit, benar. Dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan bukan cuma Imam Muslim yang menilai hadis ini sahih. Ada sebuah buku yang sangat bagus. Yang membahas dan mengupas tentang keabsahan hadis tadi yang saya bawakan. Memang hadisnya sudah ada dalam Sahih Muslim. Tapi yang namanya orang, kalau hatinya itu sudah ada penyakitnya, hadis Sahih Muslim pun juga ditolak. Jangankan hadis Muslim, kadang-kadang ayat Quran saja ditolak kalau hatinya sudah nggak sehat. Nah, kalau sudah benci sampai ayat Quran pun ditolak. Nauzubillahi min dzalik. Ini hadis ya, di dalam buku ini namanya Takhil Al-Ain bi Jawazi Su'ali 'anillahi bi Ain. Inilah karya Dr. Shadiq Ibnu Salim Ibnu Shadiq. Di sini dibawakan bahwa yang menilai hadis yang saya bawakan tadi sahih itu banyak sekali dari dulu sampai sekarang. Di antaranya ada di sini Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Al-Baghawi, Imam Ibnu Qudamah. Ini dari mazhabnya aja sudah beda-beda mazhab fikihnya. Imam Ibnu Abdul Bar mazhabnya Maliki, Imam Baghawi mazhabnya Syafi'i, Imam Ibnu Qudamah di sini mazhabnya Hambali. Imam Az-Zahabi madhabnya Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Asqalani madhabnya Syafi'i, Ibnu Al-Wazir Al-Yamani dan juga Syekh Al-Albani. Banyak sekali ulama yang mensahihkan. Tapi orang yang hatinya sakit, hadis yang genah-genah sahih dia apa kan? Ditolak oleh mereka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi dalil dari Quran, dalil dari sunnah dan juga ijma' para ulama. Apa artinya ijma'? Sepakat. Ulama Islam itu sudah sepakat bahwa Allah itu berada di atas. Sebagaimana dinukil oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini sayang ya. Imamnya mengatakan seperti itu tapi pengikutnya tidak seperti itu. Pengikutnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bertolak belakang dengan pendapat imamnya. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari beliau berkata dalam kitabnya Risalah ila Ahli Tsaghr. Kata beliau, wa ajma'u ala annahu ta'ala fawqa samawatihi ala arsyihi. Bahwasanya para ulama itu telah berijma' dan bersepakat bahwa Allah itu berada di atas langit, di atas arsy. Arsy itu di mana sih?
Di atas. Di atas mana? Ini di atas ini. Hah? Langit ke-7. Betul. Jadi kayak gini urutannya. Langit yang kita lihat sekarang itu langit pertama. Biasa diistilahkan dengan langit bumi. Nah, sama udunnya, langitnya bumi. Maksudnya langit yang paling dekat dengan bumi. Di atas langit pertama ada langit kedua. Di atas langit kedua ada langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra. Di atas samudra ada arsy Allah. Di atas arsy ada Allah. Ada kursi di atas kursi. Di atas arsy ada Allah Subhanahu wa taala dan kakinya Allah letakkan di atas kursi. Kursi itu bukan dingklik. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Jadi dikira kursi kok dingklik sapa, bukan. Kalau arti dari kursi yang disebutkan di dalam ayat kursi, namanya juga ayat kursi. Ayat kursi itu ayat dingklik. Nanti ayat kursi ayat dingklik. Kursi yang dimaksud dalam ayat kursi itu adalah tempat kakinya Allah Subhanahu wa taala dan itu berada di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil dari ijma'. Adapun dari fitrah tadi kita sudah sebutkan bahwa kita itu subhanallah, jangankan manusia sampai kambing saja. Kalau yang mencermati kambing itu kalau lama enggak turun hujan, kambing itu ngadapnya kemana? Atas. Pernah memperhatikan enggak? Orang tua wedhus sih. Atau punya kambing tapi enggak pernah perhatikan, sepenting wedhusnya wareg cepat kok bisa disegera disembelih didol. Itu pikirannya gitu. Coba kalau panjenengan perhatikan, kalau musim kemarau kemudian kambingnya itu dibiarkan merumput, lama enggak turun hujan, lihat kambingnya. Dia akan mendongak ke atas. Sampai kambing saja dia tahu kalau kebutuhannya itu ada di mana? Ada di atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lagi khutbah berdoa, bagaimana caranya? Jari telunjuknya diangkat. Diangkat kemana? Atas. Tidak ada orang berdoa kayak gini. Hah? Berdoa tuh mesti kayak gini. Ke atas. Nabi SAW ketika berdoa dalam khutbah Jumat. Kata seorang sahabat Nabi SAW yaitu Husain ibn Abdurrahman. Kata beliau, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar. Yakhtub idza da'a yaqulu hakadha farafa'a as-sabbabata wahdaha. Dalam hadis riwayat Muslim. Kata sahabat tadi, saya melihat Nabi SAW ketika sedang berkhutbah, beliau berdoa ketika khutbahnya sambil mengangkat jari telunjuknya. Jari telunjuknya diangkat menuju ke mana? Ke atas. Artinya apa? Artinya yang sedang dipanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi berdoa sama juga. Nabi berdoa, kadang-kadang kan ada yang doa biasa seperti ini. Ada juga doa yang luar biasa. Ketika lagi apa? Ketika urusannya sedang penting sekali. Nabi SAW semakin mengangkat ke atas atau semakin mengangkat ke bawah? Atas. Itu menunjukkan semakin penting maka semakin diangkat oleh Nabi SAW. Sampai diceritakan kelihatan apanya? Kelihatan putihnya ketiak Nabi SAW. Jadi itu menunjukkan bahwa Nabi itu mengakui bahwasanya Allah itu ada di mana? Ada di atas. Begitu pula Nabi SAW ketika sedang haji wada. Apa artinya haji wada? Haji perpisahan. Nabi SAW sebelum meninggalnya melakukan haji wada. Nabi menyampaikan nasihat yang begitu panjang kepada para sahabatnya. Karena seakan-akan itu nasihat sebelum beliau wafat. Nabi SAW setelah menyampaikan nasihat itu, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, Ala hal ballagtu, wahai para sahabat, bukankah wahyu dari Allah sudah saya sampaikan kepada kalian semuanya? Kata para sahabat, iya wahai Nabi. Seluruh wahyu dari Allah sudah engkau sampaikan kepada kami. Setelah para sahabat menjawab seperti itu, Nabi SAW mengangkat tangannya ke atas.
kemudian menunjukkan kepada orang-orang yang hadir saat itu, kata Nabi SAW, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Artinya apa? Ya Allah, saksikan mereka sudah mengatakan bahwa aku telah menyampaikan wahyu. Ya Allah, saksikan. Ya Allah, saksikan. Ya Allah. Ya Allah kemana ini? Ke atas. Saksikan. Siapa? Orang-orang ini. Berarti Allah itu ada di mana? Di atas. Kalau Allah ada di mana-mana, berarti gimana? Ngacunge. Ya Allah, saksikan. Ya Allah, saksikan. Ya toh? Ya, yang namanya di mana-mana kan ada di kanan, ada di kiri, ada di mana lagi? Ada di belakang, ada di bawah. Seharusnya kayak gitu, tapi Nabi tidak. Nabi mengangkat jarinya ke atas, kemudian ditunjukkan. Ya Allah, saksikan. Ya Allah, saksikan. 3 kali Nabi SAW. Itu menunjukkan bahwa Allah itu di mana? Di atas. Tepatnya di atas arsy. Inilah pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita petik dari etika dalam berdoa berupa mengangkat tangan. Dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang lainnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.